Ya, Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita mensyukuri hari ini dengan mengisinya melalui perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi akan hari ini dengan firman-Mu lagi. Biarlah hikmat pengertian Roh Kudus jadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 24 bagian B sampai 25. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berada itu saling memperhatikan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah rawatlah hubunganmu. Rawatlah hubunganmu. Nah, Bapak Ibu, ada ungkapan yang berkata, ya, jika seseorang mengirimu pesan, baik itu dalam WhatsApp, Messenger, dan dia menanyakan kabarmu, itu bukan berarti karena dia sedang usil dan sok perhatikan kepadamu, melainkan dia sedang mau merawat hubungan baik dengan dirimu. Dan jika ada seorang tiba-tiba menelponmu di saat kamu sibuk, itu juga bukan karena dia mau mengganggumu, tetapi karena dia begitu mengkhawatirkanmu. Jika ada seseorang mentraktir kamu makan, bahkan mentraktir kamu belanja, itu bukan juga karena dia mau tunjukkan bahwa dia kaya dan lebih banyak uang darimu, melainkan karena dia mengasihimu, dia ingin berbagi dan membangun hubungan yang baik denganmu. Dan jika seseorang memberimu uang setelah engkau melakukan yang baik untuknya, itu bukan juga berarti dia hendak membayarmu, tetapi itu artinya dia sangat menghargai karya dan dedikasimu. Dan jika seseorang masih bisa tersenyum, walau kamu menghinanya dan mengejeknya, itu juga bukan karena dia tidak tersinggung dan merasa tidak disakiti olehmu, tetapi itu karena dia tidak mau hubunganmu dengannya rusak dan terputus. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dari ungkapan-ungkapan itu hendak menunjukkan bahwa hubungan itu sesungguhnya jauh lebih penting, lebih signifikan dalam kehidupan manusia. Karena itu kita harus merawatnya, kita harus membangunnya. Nah, pertanyaan mengapa begitu penting? Yang pertama, karena pada hakikatnya manusia diciptakan Tuhan untuk memang saling bergantung, saling mengasihi, dan saling membangun. Karena itu ia akan lemah, ia akan sakit dan rapuh, serta akan mengalami bahaya alias terancam hidupnya sebagai manusia apabila hubungannya rusak dan retak. Ingat bagaimana keadaan Kain setelah membunuh Habel, adiknya. Bagaimana saudara-saudara Yusuf ketika memperlakukan adik mereka itu Yusuf dengan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana juga Esau dan Yakub. Bagaimana juga hubungan Saul dan Daud. Bagaimana hubungan Absalom dan Yerobeam. Dan hubungan Onesimus dan Filemon dan lain-lain sebagainya sampai dengan sekarang ini. Nah, pastilah akan terganggu dan akan tersiksa akan relasi dan hubungan itu. Itu sebabnya Mazmur 133 ayat 1-3 Daud berkata, apabila hubungan yang sungguh dia alami itu bersama dengan manusia itu sungguh terjaga, sungguh terawat dan terbangun, maka dia mengungkapkan betapa sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah yang sungguh dialami dan dirasakan oleh Daud. Yang kedua, mengapa penting akan merawat hubungan itu? Karena sesungguhnya untuk sebuah hubungan itulah, agar supaya hubungan itu pulih dan harmoni dan mengalami kebaikan dan kedamaian, maka Allah sendiri, dia mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia menjadi jalan pendamaian, menjadi jalan kebaikan bagi kita, umat manusia. Dengan dia mati di salib, menebus kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Itu darah Kristus, 2 Korintus 5:19. Maka dengan itu semua akibatnya orang-orang yang percaya, sesama, bahkan orang beriman disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita semua dipersatukan. Tidak ada lagi akan status atau genderisasi atau diskriminasi atau strata sosial. Semuanya kita satu di dalam Dia.
Dan itu sebabnya kita mengangkat pujian bahwa dalam Yesus kita bersaudara, bahwa kita satu dalam tubuhnya. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita sungguh mengalami sebuah kehidupan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, mengapa begitu penting hubungan itu? Karena di dalam hubungan yang terawat dan terbangun itulah, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka saudara, di era atau zaman yang sangat individualistis dan bahkan materialistis ini, maka interaksi dan relasi akan semakin langka, akan semakin juga dingin. Bahkan disrupsi digitalisasi dan internet begitu sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya. Kalau kita tidak di dalam hubungan relasi yang erat, kita tidak merawat dan membangun hubungan, maka lambat tapi pasti semua kita akan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu berarti kita tidak lagi menjadi manusia seutuhnya. Mari rawatlah hubunganmu satu dengan yang lain. Karena itulah sesungguhnya hakikat hidupmu. Dan untuk itulah Yesus telah mati bagimu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Biarlah kami mulai belajar untuk bagaimana kami terus merawat, memelihara, membangun hubungan relasi. Karena untuk inilah alasan Tuhan Engkau datang. Tidak hanya menyelamatkan kami dan memberi hidup kekal. Tapi agar supaya hakikat kami dengan-Mu ya Tuhan. Relasi dengan Allah dan sesama bahkan dengan semesta boleh terjalin dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Mari rawatlah hubunganmu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.